Puji Tuhan, kita boleh menikmati hari ini karena kasih dan anugerah Tuhan. Mari kita jadikan hari ini lebih indah dan bermakna dengan beribadah kepada Tuhan. Di awal ibadah ini, mari kita mendengarkan satu nyanyian berikut. Demikian lagu yang sudah dinyanyikan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allah, yang kami kenal lewat Yesus Kristus, firman yang hidup. Engkau yang boleh berkenan kami menikmati hari yang baru ini. Dan kami rindu menjadikan hari ini lebih indah dan bermakna dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang akan tuntun kami semua, kami boleh memahami dengan baik, sehingga firman ini akan menuntun kehidupan kami. Kami senantiasa hidup tinggal di dalam firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, firman Tuhan di hari ini dalam kitab Injil Yohanes pasal 15, ayat yang ke-7, berkata begini. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Saudara, tema renungan di hari ini, tinggal dalam Yesus, doa dikabulkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu lukisan yang paling populer bagi orang Kristen, yang banyak ditemui di rumah-rumah, yaitu lukisan yang bernama Jesus Knock the Door, atau Yesus mengetuk pintu. Pelukisnya bernama William Holman Hunt asal Inggris. Ketika membuat lukisan tersebut, William membuat sesuatu yang sangat berbeda, bahkan sedikit aneh, yaitu gambar pintu bagian luar tidak memiliki gagang untuk membuka pintu. Ternyata, William sengaja membuat demikian karena maknanya, kita orang percaya yang ada di dalam rumah yang harus membukakan pintu supaya Yesus masuk, hadir, tinggal di dalam rumah kita, tinggal bersama kita dalam menjalani kehidupan. Ini salah satu lukisan yang sangat menyentuh hati dan sangat bermakna bagi kita sebagai orang Kristen. Saudara-saudara, kalimat jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Kata tinggal dalam kalimat ini dari kata Yunani meinete. Maknanya yaitu kita harus tinggal secara tetap, terus-menerus dan permanen di dalam Yesus. Dengan demikian, kita diberikan motivasi, bukan sekedar tahu tentang firman saja, tapi diwujud nyatakan dalam perbuatan-perbuatan yang baik, atau dengan kata lain, berbuah. Bandingkan ayat yang kelima. Ketika firman tinggal di dalam hati kita, maka firman-Nya yang akan menuntun, mengarahkan hidup kita di jalan yang benar. Tidak ada tempat tinggal yang paling nyaman dan aman selain tinggal bersamanya. Orang yang tidak tinggal bersamanya bukan hanya akan mengalami kerugian, tapi akan mengalami kebinasaan. Mengapa? Karena Yesus Kristus adalah Tuhan. Itulah kata awal atau pembuka perikop ini, atau dalam teks asli Yunani yaitu ego eimi. Ini adalah sebutan bahasa Yunani akulah dia, akulah Tuhan.
Suatu kata yang memberikan makna yang sangat mendalam bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena dalam budaya Yahudi, kata ini memang hanya dapat diucapkan oleh Tuhan sendiri. Itulah alasan utama yang dijelaskan ayat renungan hari ini menjadi dasar mengapa kita harus tinggal di dalam Dia, karena Dia adalah Tuhan. Dia adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan kehidupan. Dari bagian ayat hari ini, kita juga dapat belajar bersama-sama soal keuntungan orang yang tinggal bersamanya. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Ini adalah hak istimewa yang penuh berkat yang akan diperoleh orang-orang yang tinggal di dalam Kristus. Kalimat ini bukanlah kalimat yang diucapkan keluarga kita, teman kita, tetangga kita, rekan kerja kita, yang ada kemungkinan bisa saja tidak ditepati. Tapi kalimat ini diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri, sehingga dapat menjadi jaminan bagi kita, orang percaya, bahwa ternyata ketika kita tinggal di dalam Yesus, maka kita akan menikmati relasi yang sangat intim bersamanya. Bahkan setiap doa yang kita sampaikan akan diperhatikan dan dijawab sesuai kehendaknya. Seperti Yakobus 5 ayat 16b, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi saat kita memiliki suatu harapan dan kerinduan, kita dituntun untuk memintanya kepada Tuhan. Realitas sekarang, ada orang yang berdoa bukan berdoa masuk kamar, kunci pintu, kong torang berdoa, mara ada orang yang berdoa masuk kamar, pegang HP, kong bas status kalimat doa, padahal tidak berdoa dengan sungguh-sungguh. Di akhir renungan ini ada kalimat yang hendak memberikan motivasi yang berkata begini, satu-satunya jalan hidup yang akan membuat hidup kita menjadi benar-benar hidup, yaitu tinggal di dalam Yesus, karena Dia adalah sumber hidup. Bukan tinggal untuk sementara, tapi tinggal bersama Yesus untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang boleh memberikan kesempatan bagi kami sudah membaca dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini akan semakin menuntun, bahkan memperbaharui kehidupan kami semua yang sudah mendengarkannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati semua yang sudah meluangkan waktu ambil bagian dalam pelayanan ibadah di hari ini. Berkat, penyertaan, dan perlindungan dari Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah pelayanan ibadah di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang boleh meluangkan waktu ambil bagian dalam pelayanan ini. Shalom.